Kamu tuh nggak perlu ngebela aku kayak tadi. Nanti tuh yang ada kamu bakal dipersulit di sini. Ini bukan soal kamu. Kamu tahu nggak, tadinya aku bingung kenapa Pak Herlambang memberikan tanggung jawab semua tentang perusahaan ini ke aku. Tapi setelah kejadian tadi, ini yang bikin aku sadar. Kalau sampai perusahaan ini dipegang sama Jody, apapun yang terjadi, kamu harus bantu saya supaya Jody nggak menyentuh perusahaan ini. Saya percayakan semua aset saya pada kamu, Nara. Kamu harus bertahan sampai saya memberikan instruksi selanjutnya. pasti Pak Herlambang takut kalau Jody membuat perusahaan ini bangkrut dalam sekejap. Tapi tadi Ibu Fresa bilang, Nona mau mencelakakan Pak Herlambang. Ada salah paham apa lagi nih? Ini pasti ada hubungannya dengan Om Irwin Syah. Jody, aku nggak tahu apa yang kamu dengar dari mama kamu. Tapi please kamu percaya sama aku. Ini bukan kemauan aku untuk menyalahkan papa kamu. Tapi ini semua keinginan papa aku. Lagi-lagi Om Irwin yang bikin masalah. Nona, kamu harus kasih aku kesempatan berada di samping kamu. Simpan saja emosi palsu kamu itu. Bisa-bisanya ya, kamu ternyata sudah merencanakan semua ini sejak lama. Kamu membujuk Nara supaya dia mengkhianati suami saya. Karena kamu ingin membalaskan dendam kamu. Tante, nggak kayak gitu. Aku juga sekarang bingung aku gimana. Aku harus ngapain supaya tante percaya sama aku. Aku bingung sekarang. Gak perlu. Semua apa yang keluar dari mulut kamu, itu cuma kebohongan. Sekarang juga, pergi dari sini. Pergi! Ma. Malu dilihat karyawan yang lain. Harusnya dia yang malu. Pergi dah, pergi dah, pergi dah. Lepaskan tangan kamu dari mama saya. Pak Jody, Bu Fresa, tolong jangan selalu menyalahkan Nona. Nona, apa kejadian di rumah sakit ada hubungannya sama papa kamu? Bu Fresa, Pak Jody, saya mohon, Pak. Bu, Nona di sini hanya sebagai korban. Korban dari apa yang papanya lakukan. Jadi saya mohon Anda jangan selalu menyalahkan Nona dalam hal ini. Saya mohon dengan sangat. Kamu jangan banyak omong deh, ya. Memangnya saya tidak tahu kalau Nona juga korban dari penghasutan kamu. Kamu menginginkan semua yang saya miliki, kan? Hah? Kamu iri sama saya, kan? Iya, kan? Jangan mentang-mentang suami saya menunjuk kamu sebagai direktur sementara perusahaan ini. Terus kamu bisa sombong. Sekarang juga pergi dari sini. Pergi dari sini. Mama. Pergi. Ya tante, aku akan pergi kok. Aku mau beresin barang-barang. Bagus. Cepat. Nggak ada yang bisa memecat sekretaris saya. Kecuali saya sendiri. Nana, nggak apa-apa kok. Aku pergi aja. Kamu nggak perlu ngelakuin. Nona, kamu dengar apa?
Setiap karyawan yang masuk dan keluar dari perusahaan ini ada aturannya. Karena ini bukan mall atau taman kanak-kanak. Dan dengan segala hormat, Pak Jody, Ibu Fresa, saya mohon, sesuai dengan amanah yang tertuang dalam surat yang ditulis oleh Pak Herlambang untuk pengalihan tanggung jawab perusahaan ini kepada saya, maka saya minta Pak Jody dan Ibu Fresa tidak membuat keputusan apapun tanpa seizin saya. Ya. Tidak ada satu orang pun yang boleh menyentuh saya di kantor ini. Mengerti kamu? Kalau begitu, Pak Jody, Anda harus bersiap-siap untuk keluar dari perusahaan ini. Karena saya, orang yang diberikan amanah sama ayah Anda sendiri, tidak akan membiarkan siapapun berusaha menghancurkan perusahaan ini hanya karena emosi seperti yang Anda lakukan hari ini. Jody, kita begini. Nara, kamu akan menyesal. Kamu akan menyesal, Naratama. Nara, kamu tuh nggak perlu ngebela aku kayak tadi. Nanti tuh yang ada kamu bakal dipersulit di sini. Ini bukan soal kamu. Kamu tahu nggak, tadinya aku bingung kenapa Pak Herlambang memberikan tanggung jawab semua tentang perusahaan ini ke aku. Tapi setelah kejadian tadi, ini yang bikin aku sadar. Kalau sampai perusahaan ini dipegang sama Jody, semua yang sudah dibangun sama Pak Herlambang hancur hari ini. Tapi Nara, aku yakin Tante Fresa tuh nggak mungkin tinggal diam ngeliat ini semua. Kalau sesuatu yang sifatnya amanah dan selama kita menjalani dengan cara yang baik, Allah pasti akan bantu. Seberat apapun halangan yang ada, pasti akan selesai dengan baik. Harus yakin ya. Apalagi kalau ada kamu di samping aku pasti lebih kuat. Nara, harusnya katanya yang berhak ada di samping kamu. Pasti dia akan lebih bisa menolong kamu. Gak kayak aku yang cuma bisa merepotkan kamu. Semoga Nona dan Nara nggak kesini. Tanya. Aku dengar kamu bunuh diri ya? Tapi kok tangannya mulus-mulus aja ya? Kamu menyilet nadi di tangan kamu yang mana ya? Apa yang itu? Udah deh. Ngapain sih kamu kesini?
Kamu nggak usah ikut campur dalam urusan aku ya. Kalau soal tipu menipu, kamu tuh nggak ada bandingannya sama aku. Jadi daripada kita jadi musuh, gimana kalau kita kerjasama, saling menguntungkan? Maksud kamu apa sih? Aku nggak ngerti. Tanya, kamu pikir kamu pinter ya? Aku kasih tahu kamu ya. Aku sudah selidiki, dan ternyata kamu minta tolong sama dokter yang kerja di sini untuk bersandiwara. Yang ternyata dokter itu adalah teman kuliah kamu. Yang lebih menarik lagi adalah Jody pun ikut serta dalam penipuan ini. Yang aku pengen tahu, rencana apa yang kamu punya buat Nona ya? Jangan berani bikin rencana aku gagal ya. Ini bukan urusan kamu. Kalau enggak, kamu akan menyesal. Tanya. Sebenarnya aku sayang sama kamu, Tanya. Aku sayang banget sama kamu. Tapi kadang-kadang aku nggak ngerti jalan pikiran kamu, Tanya. Kamu melakukan semua ini supaya Nara nggak jadian sama Nona gitu. Jangan bilang kamu beneran jatuh cinta sama si anak culun itu. Tanya, Nara itu baik, tapi dia cucu sopir. Dia bukan orang kaya, dia orang biasa aja. Harusnya kamu tahu itu dong. Ya, aku tahu. Kamu tahu nggak sih? Nara dulu sangat mencintai aku. Ngejar-ngejar aku kayak orang gila. Dan karena aku nggak mau, tiba-tiba Nona pacaran sama dia. Untuk apa? Nyakitin aku doang. Jadi ceritanya, kamu bukan cinta sama Nara, tapi kamu hanya nggak rela kalau Nara jadian sama Nona gitu. Kan sejak aku kecil, Nona selalu merebut semua perhatian. Nggak salah dong kalau aku sekarang nggak mau ngalah. Salah sih sebenarnya. Tapi aku nggak mau ceramah depan kamu. Yang penting kalau kamu mau aku tutup mulut, kamu tahu harus gimana. Kan Jody yang kaya raya itu adalah partner kejahatan kamu. Ya kan? Aku bisa manfaatin Kak Valdo buat bikin kekacauan di rumah. Biar makin mampus, Nona. Kamu tega ya sama aku? Kamu hanya mau bantu aku demi uang aja. Kalau kamu mau aku percaya sama kamu, kamu harus bikin rumahnya Nara kacau balau. Setelah itu, aku baru percaya kalau kamu benar-benar di pihak aku. Tenang soal itu. Nanti kamu terima laporan dari aku. Sementara itu, kamu siapin uang aku dari Jody. Aku malas tinggal di rumah yang sempit dan busuk itu. Oke? Dadah, Dek. Kak Valdo, berani kakak ngeremehin aku. Lihat aja siapa yang lebih pintar dalam hal ini. Kenapa sih Papa kasih posisi yang bagus dan strategis untuk Nara? Kenapa Papa nggak kasih sama aku? Kenapa Papa lebih percaya sama dia dibanding anak Papa sendiri? Mama tahu, Mama ngerti banget kalau Papa itu sering banget kesel sama Jody. Pa, tapi Mama nggak pernah nyangka kok Papa bisa bikin surat penunjukan Nara yang jadi pengganti Papa. Nara itu orang lain, Pa. Gimana kalau Papa dikhianati sama dia? Papa percaya sama Nara. Jody harus banyak belajar sama Nara. Kalau